Ya guys, halo guys, balik lagi sama gue. Gue di sini mau bahas Manchester United melawan Chelsea on Stamford Bridge. Nah, seperti yang kita tahu, Chelsea melawan Manchester United dan berakhir dengan skor 1-1 ya. Jadi dan golnya pun keduanya itu gol-golnya yang giveaway pemberian, kayak seperti golnya dari Jadon Sancho lah. Itu kan seorang Jorginho, one of the best defensive midfielder in the world, not in Europe but in the world. Itu bisa kontrolnya kayak gitu, dan Thomas Tuchel pun kayak bilang itu apa ya, mungkin itu dia di kesalahan yang bukan Jorginho banget gitu. Dan gue setuju sama Tuchel, itu bukan kesalahan yang let's say Maguire yang dribbling sendiri, hilang sendiri bolanya, dapat kartu merah pula. Kan itu ngakak gitu, itu gak jelas, itu gabut dia. Dan ya we never know, I, bisa terjadi seperti itu kan. Dan ya orang-orang pasti menyatut tentang golnya Chelsea dari Jorginho yang dari titik putih, yang dimana itu prosesnya yang aneh gitu. Karena kaki lu udah ngangkat, kaki lu udah ada di udara, tiba-tiba ada kaki si Thiago Silva itu masuk, kan gabut gitu. Oke, kalau misalnya dia bilang kayak itu penalti, yes, I'm agree, 1 billion% I'm agree. Cuman setidaknya kalau mau ngambil keputusan yang besar atau big decisionnya itu, ini kan berpengaruh ke jalannya pertandingan itu sangat-sangat gede gitu. Ya minimal-minimal lu kalau misalnya iya mau penalti juga lu cek VAR dulu gitu, buat kayak menilik lagi, karena ini 50-50 foul. Kalau misalnya iya dikasih penalti pun ada alasannya. Apa alasannya? Karena AWB ini jelas-jelas menendang kakinya seorang Thiago Silva. Cuman kalau mau gak dikasih juga itu bisa. Kenapa? Karena tidak ada intensi untuk menendang kaki dari Thiago Silva. Lalu jarak bola dengan pemainnya itu lebih dekat, lebih dekat posisinya ke kaki Aaron Wan-Bissaka. Aaron Wan-Bissaka udah ada di udara kakinya. Mau di gimana lagi, bro? Susah kan? Cuman it's not problem buat gue kayak bisa dapat penalti. Yang jadi problem buat gue itu adalah kenapa lu nggak cek VAR dulu gitu. But itu ya anything can happen lah gitu. It's happen lah. Bisa terjadi gitu. Dan perannya Kante ini terlihat ya betapa pentingnya seorang N'Golo Kante bagi Chelsea. Karena ya lu mainin Loftus-Cheek please deh. Anjir, Loftus-Cheek meskipun ya passingnya cukup lah, oke. Cuman kayak untuk lawan Fred aja di pertandingan semalam, bukan overall, itu lebih bagus daripada itu lebih jelek daripada Fred loh buat gue. Ini pendapat gue yang mungkin ya kalian gak akan setuju, but I'm still like that. Dan uh, Chelsea, untuk fans Chelsea sih, buat gue jangan sedih ya. Ini draw itu hasil yang kita nggak tahu gitu, akan ada apa yang terjadi di dalam pertandingan gitu. But kalian itu udah hebat banget loh. Kalian itu layak sekali kalau menang. Soalnya kenapa? Kalian itu mendominasi pertandingannya, itu benar-benar mendominasi. Ball possession lah, shotnya ke shot ke gawang lah, on targetnya lah, off targetnya, kualitas passing, akurasi passing. Meskipun di babak pertama mereka kayak tim gurun pasir dengan banyak long ball menuju Werner, dan selalu mendapatkan intercept dari lini pertahanan MU atau dari lini tengah MU. Cuman gila, apalagi ketika Jorginho udah ngegolin dari titik putih itu. Wah, 8 pemain bro di depan gawang di babak MU, gila.
Itu anjir. Tuchel ini kayak memasukkan pemainnya itu kayak seperti Pulisic, lalu Mason Mount, lalu Romelu Lukaku. Otomatis di babak MU itu gila ya. Itu tuh benar-benar dibombardirnya, itu benar-benar dibombardir dari segala lini, terutama di lininya Alex Telles dan Aaron Wan-Bissaka. Gue gak ngerti sih Aaron Wan-Bissaka itu kenapa bisa masuk ke Manchester United ya, karena benar-benar katro gitu. He is kalau one on one man to man itu dia bagus banget, dia juara gitu. Cuman dari kayak segi timing, kapan dia maju, kapan dia mundur, terus dari kualitas passing, kualitas crossing, itu ampun, gak ngerti gue. Jadi kalau Ralf Rangnick ini udah melatih MU, gue yakin dia kegeser sama TS. Meskipun berbeda posisi ya, tapi TS bisa lah dipasang di situ. Karena anjing, itu gak ngerti gue kenapa gitu. Dan ya untuk Manchester United sendiri, dengan kondisi pelatih Michael Carrick sebagai head coach interim, karena Ralf Rangnicknya belum bisa melatih, karena ya baru deal kemarin malam-malam ketika match selesai, Lokomotiv Moskow akhirnya melepas dia. Dan terima kasih juga buat Lokomotiv Moskow karena Manchester United tidak perlu membayar kompensasi seperak pun. Main bertahan melawan Chelsea yang lagi gila-gilanya, meskipun di Premier League mereka mendapatkan hasil imbang melawan Burnley, cuman still Chelsea di tangan Thomas Tuchelnya itu sangat-sangat luar biasa ya. Chelsea ini adalah klub tersubur nomor 2 setelah Liverpool. Jadi kayak lu mau main bertahan di Stamford Bridge dengan dukungan supporter yang sangat luar biasa dan penuh, melawan klub yang sedang on fire-nya, gila-gilanya gitu. Lu main bertahan dengan kondisi dimana lu gak main bersama Harry Maguire, tidak ada lagi Paul Pogba, tidak karena cedera, Maguire karena suspended, kartu kuning, lalu kartu merah, lalu ada Rafael Varane yang cedera. Gue kasihan juga masih Carrick. Lu mau memasang siapa? Cuman dari pemilihan pemain, Carrick ini lebih pinter lah daripada Ole Gunnar Solskjaer. Kayak dia memasang back four-nya itu gak ada pilihan lagi, cuman tepat gitu. Kayak memasang Aaron Wan-Bissaka, lalu ada Victor Lindelof dan Eric Bailly, dan di back sayap berikutnya ada Alex Telles. Itu sangat-sangat solid. Chelsea itu untuk menembus pertahanan itu sangat sulit loh. Makanya golnya itu sampai harus penalti. Kalau penaltinya itu gak ada penalti ya, dia cuma muter-muter loh. Dan impact terbesarnya ini adalah menarik Jadon Sancho dan memasukkan Cristiano Ronaldo. Ketika mereka bermain dengan 4-3-1-2 atau bisa dibilang 4-3-3, yang dimana di depannya itu memasang Rashford dan Jadon Sancho, di babak pertama itu mereka nggak dapat big chance loh, jujur aja. Dan passing atau umpan-umpannya itu katro. Kenapa? Karena Jorginho ini di-press. Jadon Sancho dan Marcus Rashford serta Bruno Fernandes itu lari-larian terus. Ngerti nggak? Jadi si Jorginho ini di-press. Dia tidak, meskipun pressure-nya agak-agak aneh gitu, karena masih setengah-setengah kelihatannya, tapi it's better than Ole Gunnar Solskjaer yang jelas gitu. Carrick ini jelas gitu milih bertahan, sedangkan Ole Gunnar Solskjaer itu gak jelas mau main bertahan bukan bertahan, mau main menyerang dia gak kreatif. Tim ini mau main bertahan dia gak ngerti tim ini tuh, jadi bingung, jadi gak jelas. Tapi Michael Carrick ini jelas, dia memilih bermain bertahan dan it works. Kayak ya filosofi Johan Cruyff lah. Back pertama itu adalah striker dan
penyerang pertama itu adalah kiper, dan itu dilakukan ketika ketika Manchester United harus bersua dengan Chelsea di tangan Thomas Tuchel di Stamford Bridge, yaitu di mana dia kandangnya. It works. Jadon Sancho itu menekan Jorginho dan Ziyech, meskipun mereka itu sering lepas, tapi umpan-umpannya di babak pertama itu anjir katro, kayak amatiran gitu, kadang gak sampai ya gitu. Dan pada akhirnya di babak kedua itu bola buangan dari Bruno Fernandes yang tinggi banget, lalu hanya di Chelsea itu hanya meninggalkan Jorginho sendirian di lapangan dan dipres oleh Jadon Sancho dan Marcus Rashford hingga akhirnya terciptalah gol dia. Dan yang unik atau yang memang harus di-appreciate itu adalah kepercayaan diri dari seorang Jadon Sancho itu sangat tinggi. Karena di pinggir itu ada Marcus Rashford, ya kalau misalnya dia nggak percaya diri pasti dikasihin ke Rashford karena takut disalahin. Tapi dia tidak, dia mengambil keputusan dia sendiri yang mengeksekusi dan terciptalah gol. Dan itu ya, itu gol hoki lah kasarnya. Sama dengan Chelsea di mana mendapatkan penalti. Cuman overall bagi gue buat jadi Manchester United fans itu ya melihat permainan seperti seperti kemarin yang mendapatkan hasil seri itu seri rasa kemenangan, karena kita bisa membawa 1 poin melawan klub yang berada di pemuncak klasemen dan sedang on fire-nya, disertai dengan dukungan supporter yang luar biasa. Kita bisa membawa pulang 1 poin ke Manchester. Itu sebuah rasa kemenangan. Akan tetapi buat fans Chelsea jangan sedih, karena kalian itu sebetulnya sudah menampilkan yang terbaik dengan cara menyerang terus-menerus, menguasai bola, menguasai jalannya pertandingan. Dan yang paling gue kritik itu paling di segi pergantian pemain ya. Michael Carrick ini sama seperti Ole dari segi pergantian pemain. Maksudnya apa? Maksudnya memasukkan pemain yang gak jelas gitu apa tujuannya. Karena gue gak tahu apa tujuannya menggantikan Jadon Sancho oleh Cristiano Ronaldo. Dan ketika dia masuk itu Chelsea bisa mendapatkan banyak peluang, dan penalti itu ketika Ronaldo masuk. Memang itu bukan salah Cristiano Ronaldo seutuhnya. Akan tetapi komentator itu sampai bilang, ini Cristiano Ronaldo kenapa tidak menutup di peluang Antonio Rudiger di menit-menit akhir yang nyaris gol, untungnya menembak burung di angkasa. Cuman kayak si prosesnya ini, komentator pun sampai aneh kenapa dia tidak menutup ruang tersebut, karena padahal ruang tersebut itu Ronaldo dekat. Kenapa dia tidak berusaha menutup? And it's a fact. Sampai-sampai kayak gue yang biasanya setuju dengan pendapat Roy Keane dan sekarang gue nggak setuju, gue lebih setuju Jamie Carragher, yang dimana mendatangkan Cristiano Ronaldo itu hanya sebuah kepanasan aja lah. But overall, it's a good game for me to be a Manchester United fans. Kita bisa menahan imbang klub yang lagi juara, lagi kandidat, dan semoga Ralf Rangnick bisa merubahnya. Thank you guys.